Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang berkah, dan amal soleh yang diterima. Salawat dan salam semoga dapat terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, saat ini kita sudah memasuki tanggal 27 Dzulqa'dah. Ya, 27 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Dan bulan Dzulqa'dah ini bulan ke-11 dari kalender Hijriah. Ya. Bulan ke-11 dari kalender Islam itu namanya bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa mengatakan bulan Selo kan berarti ya. Bulan Selo. Berarti insyaallah beberapa hari ke depan ya kita akan memasuki bulan yang baru, bulan terakhir, bulan ke-12 dari kalender Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Atau orang Jawa mengatakan besar ya, besar gitu, nggak tahu kenapa kok besar gitu ya. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita perlu mengulang kembali atau murojaah atau mengingat-ingat tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau kita insya Allah sudah banyak yang tahu keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, itu kita banyak tahu. 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar kan begitu nih. Kemudian 10 hari terakhir itu Nabi bersungguh-sungguh, Nabi menghidupkan malamnya, Nabi jarang tidur atau enggak tidur sama sekali untuk meraih Lailatul Qadar. Adapun 10 hari pertama Dzulhijjah ini enggak kalah pentingnya.
Ya bahkan apple to apple, maksudnya kalau dibandingkan 10 terakhir dengan Ramadan, 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah ini hampir sama, hampir berimbang kalau kita mau membandingkan. Oleh karenanya, orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang soleh pendahulu kita, mereka itu mengagungkan 3 macam 10 hari. Para salafus soleh itu mereka mengagungkan 3 macam 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan, yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah, yang ketiga 10 hari pertama dari bulan Muharram. Jadi 10, 10, 10 ini memiliki kedudukan yang istimewa, yang prestisius di kalangan orang-orang soleh, para pendahulu kita. Oleh karenanya kita berusaha mengikuti jejak mereka, yaitu kita mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaannya? Di sini ada sebuah buku berbahasa Arab, yaitu berjudul Asyrul Dzulhijjah Fadail wa Wadhaif wa Ahkam. 10 pertama Dzulhijjah, keutamaannya, amal-amal soleh di dalamnya, dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Ini ada sebuah buku seperti itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan di surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin asyr." Demi waktu fajar. Ya. Wa layalin asyr, dan demi 10 malam. 10 malam di sini kata para ulama, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mayoritas ulama, kebanyakan ulama mentafsirkan ayat kedua ini walayalin asyr, maksudnya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dalam hal ini itu dengan waktu, yaitu 10 pertama Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwasannya 10 pertama Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Ya karena apa? Karena Allah bersumpah dengan waktu ini, dengan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang pertama, para hadirin sekalian. Keutamaan yang lain yaitu 10 pertama Dzulhijjah ini disebut dengan istilah al-ayyamum ma'lumat, ayyam ma'lumat. Ayyam ma'lumat ini Allah sebutkan di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ayat ke-28. Yaitu ayat yang berbunyi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya Allah berfirman di Al-Hajj ayat 20 berapa? 28, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan sebuah event, ya, sebuah perhelatan akbar yang itu mendatangkan manfaat yang banyak bagi mereka. Ya, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan akan mereka mengingat Allah di hari-hari yang diketahui. Ayyamin ma'lumat. Kata para ulama, seperti dinukil disampaikan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ayyaman ma'lumat, ayyamin ma'lumat dalam ayat ini adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang kedua. Ya, keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang lain
Yaitu 10 pertama Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang itu menyempurnakan apa yang Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, menyempurnakan apa yang pernah Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana di dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 142. Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailatan, dan kami janjikan kepada Musa salasina lailah, 30 malam, 1 bulan. Wa atmamnaha bi asyrin, dan kami sempurnakan, kata Allah, 30 malam itu dengan 10 hari setelahnya. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Jadi total 40 malam. Maksud dari bi asyrin, wa atmamnaha bi asyrin, dan kami sempurnakan dengan 10. Kata para ulama, 10 di sini adalah 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Jadi salasina laila ini adalah 30 malam di bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi asyrin, dan kami sempurnakan 10. 10 berarti di sini 10 apa? Pertama Dzulhijjah. Ini di Al-A'raf 142. Keutamaan yang ketiga ini, keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, ya, di 10 pertama Dzulhijjah, Allah menurunkan ayat, ya, yang dimana ayat ini sebagai penjelas tentang kesempurnaan agama Islam. Dan agama Islam ini adalah agama yang lengkap. Jadi 10 pertama Dzulhijjah ini ada sebuah ayat yang Allah turunkan, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang kesempurnaan dan kelengkapan agama Islam. Apa ayat itu? Yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Artinya apa? Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya agama Islam ini sudah apa? Lengkap, sudah sempurna. Berarti kalau Islam ini sudah lengkap, nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi. Namanya sempurna kan nggak perlu tambahan, nggak perlu modifikasi, nggak perlu pembaharuan, sudah lengkap. Ya, Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah lengkap, sempurna. Semua aspek kehidupan umat manusia itu ada dalam Islam. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kembali kepada pembahasan. Jadi ayat ini, Al-Maidah ayat berapa? Ayat ketiga ini Allah turunkan di hari Arafah. Ya. Qala Umar, waqad arafna dalikal yaum wal makanul ladzi nazalat fihi nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Ya, jadi ayat ini Allah turunkan di hari Arafah, yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Ketika itu Nabi sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Ya. Jadi ayat ini juga menunjukkan akan keutamaan 10 pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Allah menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Keutamaan yang berikutnya yang kelima. Ya, supaya kita itu tergerak, termotivasi. Ini hari-hari istimewa. Ini hari-hari yang luar biasa. Sehingga kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh di hari-hari tersebut. Keutamaan yang kelima, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama Dzulhijjah afdalul ayyami indallah.
Ya, hari-hari yang paling utama di sisi Allah. Ini 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih atau disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyami indallahi ayyamul ashr." Seutama-utama hari di sisi Allah itu 10 pertama Dzulhijjah. La masila lahun, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Ya. Jadi hadis ini sangat tegas, gamblang, jelas. Nabi menyampaikan afdalul ayyami indallah. Hari-hari yang paling utama di sisi Allah itu ayyamul ashr, 10 pertama Dzulhijjah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Nabi menyampaikan tidak ada yang bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau menurut hadis ini 10 hari terakhir Ramadan itu masih kalah dengan 10 pertama Dzulhijjah. Ya, karena dari keumuman hadis ini mengatakan demikian. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang keenam. Keutamaan yang keenam. 10 pertama Dzulhijjah ini adalah seutama-utama hari dunia. Ya, seutama-utama hari di dunia itu 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashri." Sesungguhnya seutama-utama hari dunia itu 10 pertama Dzulhijjah. Jadi setahun itu ada 365 hari. Dari 365 hari ini, kalau kita 365 ini kan kalau kita lihat kalender Masehi ya. Kalender Masehi kan katanya 365 hari. Dari 365 yang paling utama itu apa? 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Ini menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama hari di dunia itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya atau yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis buku ini, yaitu amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di luar 10 pertama Dzulhijjah. Amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dikerjakan di luar 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'damu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashr." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal soleh yang dikerjakan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka berbanyaknya di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Berbanyaklah di situ mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah. Ya, nanti akan kita sebutkan amal soleh apa saja yang bisa dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini menunjukkan kalau sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, amal soleh di situ pahalanya besar. Jadi sedekah yang kita lakukan 10 pertama Dzulhijjah itu nilainya beda dengan sedekah yang kita lakukan di luar 10 pertama Dzulhijjah. Bacaan Al-Quran yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu nilainya beda dengan bacaan Al-Quran yang kita baca di luar 10 pertama Dzulhijjah. Menurut hadis ini tadi, ya amal soleh yang dikerjakan di waktu-waktu ini, waktu 10 pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, dan ini menunjukkan akan keutamaan beramal soleh di hari-hari tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya, ya,
yang ke-8 dan yang ke-9, 10 pertama Dzulhijjah ini masih masuk dari bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram itu? Bulan-bulan yang diutamakan. Jadi selain Ramadan itu ada 4 bulan yang utama. Kalau Ramadan kan kita banyak yang tahu, keutamaan Ramadan itu sudah familiar. Selain Ramadan itu ada 4 bulan yang juga istimewa para hadirin sekalian, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ya, ini juga bulan yang memiliki keistimewaan yang mungkin sebagian orang itu jarang yang tahu. Ya, jadi 10 pertama Dzulhijjah ini masuk dari rangkaian bulan-bulan haram, karena Dzulhijjah salah satu dari 4 bulan haram yang itu Allah sebutkan di At-Taubah 36. At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha apa? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang utama. 4 bulan yang utama. Dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya. Jadi 10 pertama Dzulhijjah ini masih rangkaian bulan-bulan haram atau bulan-bulan istimewa, bulan-bulan spesial. Oleh karenanya amal-amal di bulan-bulan ini itu nilainya juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah ini hampir selesai, hampir habis. Nanti masuk Dzulhijjah, setelah itu masuk bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah. Ya. Oleh karenanya di sini kita perlu perhatian di 4 bulan ini. Ya, 4 bulan ini bukan 4 bulan yang biasa, tapi 4 bulan yang diistimewakan. Kalau kita perhatikan, kenapa 4 bulan ini diistimewakan? Karena dulu di zaman jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah itu kalau masuk 4 bulan ini, mereka berhenti perang. Mereka dilarang melakukan peperangan, kecuali kalau diserang duluan, ya mereka membela diri. Tapi kalau mulai duluan tidak. Ya. Jadi 4 bulan ini sebelum datangnya Islam itu sudah dimuliakan sama orang-orang zaman jahiliyah. Yang biasanya tukaran, yang biasanya bertengkar, yang biasanya melakukan pertumpahan darah, itu berhenti semuanya di 4 bulan ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan di zaman dulu orang berangkat haji itu kan nggak pakai pesawat. Zaman dulu kalau berangkat haji naik onta, kalau banter ya naik kuda kan gitu ya. Ada yang jalan kaki. Dan kalau kita lihat Dzulhijjah ini diapit. Dzulhijjah ini diapit dengan Dzulqa'dah dan Muharram kan begitu. Jadi Dzulhijjah ini tengah-tengah. Diapit dengan 2 bulan mulia. Dzulhijjah juga bulan mulia. Diapit dengan 2 bulan yang mulia. Karena zaman dulu orang kalau mau berangkat haji itu berangkatnya mulai Dzulqa'dah. Ya, 1 bulan sebelumnya kan lama, perjalanan kan lama. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan, mereka aman. Karena mereka nggak akan diganggu, nggak akan dibegal, nggak akan dirampok. Karena orang-orang waktu itu berhenti perang. Nggak boleh menzolimi orang lain. Jadi orang-orang jamaah haji dulu itu kalau berangkat di bulan Dzulqa'dah menuju ke Mekah, itu aman. Nggak takut di jalan, nggak takut ini, nggak takut. Ketika mereka pulang kan butuh waktu. Bisa jadi sampai Muharram itu mereka masih di perjalanan. Di bulan Muharram mereka aman, tenang. Ya, mereka tenang. Jadi orang jamaah haji zaman dulu tenang. Karena bulan Dzulhijjah ini diapit dengan 2 bulan utama. Bulan Dzulhijjah sendiri juga bulan utama. Ini diantara rahasia kenapa 4 bulan ini. Nanti Rajab kan masih lama, insya Allah masih lama, masih 5 bulan lagi ini masuk Rajab. Makanya kita perhatikan kita sedang di bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Ini diantara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian nanti di 10 pertama Dzulhijjah ini nanti ada hari Arafah. Ya, di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, di 10 pertama Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Hari keberapa hari Arafah ini? Hah? Hari ke-9. Hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Kalau kita lihat kalender di kalendernya pemerintah itu 10 Dzulhijjah itu hari Jumat. 10 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Jumat, tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Maka Arafahnya berarti kalau menurut kalender kita hari Kamis. Jadi puasa Arafahnya hari Kamis. Kalau menurut kalender ya, nanti lihat biasanya pemerintah itu kalau mau masuk Dzulhijjah mereka mengadakan sidang isbat. Sebagaimana kalau mau masuk satu Ramadan atau satu Syawal, mereka itu ada namanya sidang isbat. Ya kita tunggu keputusan mereka. Ya. Jadi karena di 10 pertama Dzulhijjah ini ada hari Arafah, maka di hari Arafah itu para jamaah haji itu berkumpul di padang Arafah, wukuf namanya. Ya. Ada wukuf namanya wukuf di padang Arafah. Untuk orang-orang yang sedang tidak menunaikan ibadah haji, maka mereka dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Puasa di hari Arafah ini untuk orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kata Nabi, puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu keutamaannya menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau misalnya nanti di tahun ini 1446 kita puasa Arafah dan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini bisa menghapuskan kesalahan kita di tahun 1445 dan kesalahan kita di tahun 1447. Ya, kan kita belum berbuat dosa di tahun itu, kita belum tentu ada umur di tahun 1447. Maksudnya kata para ulama, kita dijaga oleh Allah untuk tidak jatuh dalam perbuatan dosa di tahun tersebut. Ya, ada yang mengatakan dosa yang dihapuskan dengan puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Ini ada pendapat para ulama. Adapun dosa-dosa besar tetap harus taubatan nasuha. Ya, dosa besar itu kayak syirik, durhaka sama orang tua, mencuri, korupsi, berzina, memakan harta anak yatim. Ya, banyak dosa-dosa besar, banyak para jemaah. Ya, jadi untuk kehati-hatian dalam artian puasa Arafah ini, kalau kita puasa jangan merasa saya sudah puasa Arafah, dosa saya pasti dihapuskan, jangan. Ya, tetap kita puasa Arafah dan kita berharap puasa ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan untuk dosa besar tetap kita harus melakukan yang namanya taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan puasa Arafah. Ya. Seandainya puasa Arafah ini nanti hari Kamis, maka bisa diniatkan dua puasa, puasa hari Kamis dan puasa apa? Arafah. Jadi niatnya double. Insya Allah pahalanya juga double, kan begitu, sesuai niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Ya, mungkin nanti ada polemik di masyarakat, di mana nanti kalau jamaah haji itu wukufnya di hari Jumat. Ya, misalnya hari Jumat itu tanggal 9 Arafah menurut hilal di Saudi. Ya, menurut hilal di Saudi. Apakah kita puasa Arafahnya di hari Kamis atau puasa Arafah di hari
Jumatnya. Kan begitu. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah puasa Arafah itu mengikuti hilal Dzulhijjah atau puasa Arafah ini mengikuti orang wukuf di Arafah, kan begitu ya? Dalam artian kalau orang wukufnya itu misalnya hari Jumat, maka kita puasanya hari Jumat. Kalau orang wukufnya hari Kamis, kita puasanya hari Kamis. Maka jadi ini kita menghormati perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih menenteramkan hati dengan tetap menghormati pendapat yang lain adalah puasa Arafah ini mengikuti hilal Dzulhijjah masing-masing negara. Kenapa? Karena dulu pernah beberapa tahun itu nggak ada haji wajib. Ada. Kalau kita baca sejarah, ada beberapa tahun itu nggak ada kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Nggak ada wukuf di Arafah. Kalau nggak ada wukuf di Arafah, apakah nggak ada puasa Arafah? Kan tetap puasa Arafah walaupun tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian zaman dulu itu nggak zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang kan, kita tahu wukuf Arafah tanggal sekian, hari sekian, karena ada sarana teknologi. Itu zaman dulu kan nggak tahu. Ya, zaman dulu orang nggak tahu kapan hari Arafah. Ya, menurut hilal masing-masing. Orang di Afrika, di Asia, di Eropa, mereka puasa Arafah, tapi mereka tidak nunggu jamaah haji wukuf di Arafah karena nggak seperti zaman kita sekarang. Sarana informasi itu nggak secepat sekarang. Ya, sehingga kaum muslimin di zaman-zaman sebelum kita, mereka kalau sudah 9 Dzulhijjah ya sudah mereka puasa, entah itu wukufnya kapan, entah di Arafah ada jamaah haji yang wukuf atau tidak, mereka tetap puasa. Ya, ini di antara pendapat para ulama. Kemudian di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, di hari 10 pertama Dzulhijjah itu ada namanya Yaumun Nahr. Ya, Yaumun Nahr yaitu hari apa? Penyembelihan kurban. Hari penyembelihan apa? Kurban. Yaitu di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ini di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, yaitu di situ ada hari penyembelihan ibadah kurban. Kemudian di 10 pertama Dzulhijjah, di situ berkumpul, di 10 pertama ini nanti berkumpul pokok-pokok ibadah atau namanya ummahatul ibadat. Ya, ummahatul ibadat. Di 10 pertama Dzulhijjah ini nanti terkumpul, di situ ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada haji. Ya, yang ini tidak bisa dilakukan di hari-hari yang lain. 10 terakhir Ramadan itu utama, tapi kita boleh nggak haji 10 hari terakhir Ramadan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita haji di 10 hari terakhir Ramadan, nggak bisa. Karena haji ini ada waktunya, ada momennya sendiri. Oleh karenanya di 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul, melumpuk gitu loh. Ibadah itu macam-macam itu melumpuk di 10 pertama Dzulhijjah, termasuk di situ ada haji. Ya, di situ ada ibadah haji. Kemudian bagaimana melakukan komparasi, perbandingan 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Ya. Maka para ulama itu ada yang mengatakan kalau dari segi malam harinya 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, maka lebih utama 10 hari terakhir Ramadan dari segi malam hari. Ya. Kalau dari segi siang harinya lebih utama apa? 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Walaupun kalau secara umum 10 pertama Dzulhijjah ini semuanya baik. Mau siang hari, mau malam hari, itu semuanya baik dan amal soleh di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kapan berakhir? Setelah kita tahu keutamaannya itu banyak, ayat-ayatnya sudah kita sampaikan, kita bacakan. Kemudian hadisnya sudah kita sampaikan. Kapan dimulainya 10 pertama bulan Dzulhijjah?
Maka para ulama menyebutkan wa tabtadi'ul asyru min ru'yati hilalil hijjah wa tantahi yauma idin nahar. Sebelum pertama Dzulhijjah ini dimulai ketika pemerintah mengumumkan besok masuk 1 Dzulhijjah. Ya. Kemudian nanti berakhir di matahari terbenam di hari ke-10. Ya, misalnya ya, kalau kita lihat di kalender 10 Dzulhijjah itu hari apa? Jumat. Berarti kita itu mundur. Misalnya Jumat berarti Kamis, ya Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad, apa? Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, kan begitu ya. Jadi Selasa itu lusa ini Selasa malam harinya ya. Selasa malam Rabu itu masuk 1 Dzulhijjah. Ya, masuk apa 1 Dzulhijjah. Sambil nunggu keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, karena kita berhari raya itu ikut pemerintah. Ya, kita Idul Fitri ikut pemerintah, kita Idul Adha juga ikut pemerintah, karena itu menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan dengan menghormati pendapat yang lain. Ya. Jadi di sini kita ulangi, 10 pertama Dzulhijjah itu mulai terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Misalnya kita ambil kehati-hatian Selasa malam Rabu, Selasa matahari terbenam, itu anggap sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ya, anggap masuk 1 Dzulhijjah. Sehingga mulai dari situlah kita meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Ini kemudian berakhirnya kapan? 10 pertama Dzulhijjah itu berakhirnya ya tanggal 10 ketika matahari terbenam. Misalnya hari Jumat itu tanggal 10, ketika hari Jumat matahari terbenam di hari itu, maka 10 pertama Dzulhijjah selesai. Ya, finish, tuntas. Nanti masuk tanggal 11 itu nanti masuk hari tasyrik, 12, 13 ini masuk hari namanya hari tasyrik. Ya. Yang berikutnya, amal soleh apa yang perlu diperhatikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ya. Yang pertama, tentunya semua amal soleh yang kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada pengecualian, setiap amal soleh yang kita kerjakan selama 10 pertama Dzulhijjah itu semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang ini mirip dengan hadis yang sudah kita sebutkan. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allahi min hadil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang berjihad, dia keluar dari rumahnya, dia bawa hartanya untuk berjihad, kemudian dia terbunuh dan dia nggak balik ke rumahnya, alias mati syahid. Jadi amal soleh yang kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, nggak kalah gitu loh pada jemaah, nggak kalah. Atau amal soleh yang kita kerjakan selama 10 pertama Dzulhijjah itu pahalanya mirip dengan orang-orang yang berjihad dan dia mati di medan jihad dan dia nggak pulang lagi kepada keluarga. Itu yang bisa mengalahkan. Ya, itu yang bisa apa? Mengalahkan amalan 10 pertama Dzulhijjah. Oleh karena ini luar biasa. Ya. Kalau kita dikasih umur, dikasih usia, kita ketemu dengan 10 pertama Dzulhijjah,
maka tolong jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Eman gitu loh. 10 hari pertama ini bahasa kerennya itu prime time ya. Prime time-nya umat Islam itu salah satunya ini 10 pertama Dzulhijjah. Kalau bahasa lainnya bazar para jemaah. Bazar akhirat ini selain Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, bazar akhirat itu ya 10 pertama Dzulhijjah. Kalau orang dagang itu kan memperhatikan musim-musim dagangnya kapan. Itu orang Islam kayak gitu. Kapan saya bisa mendapatkan pahala yang maksimal? Oh, ternyata 10 hari pertama Dzulhijjah ini salah satu cara untuk bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya. Yang pertama, tentunya amalan-amal soleh itu banyak. Ya, amal soleh dalam Islam itu banyak. Semua amal soleh kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan. Selama amal soleh itu ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu syaratnya. Dan harus ikhlas. Kalau kita melakukan ibadah nggak ada contohnya, percuma. Itu tidak akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya amalan yang utama, yang pertama adalah melakukan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu, kan begitu ya. Ini sudah yang paling utama, melakukan ibadah haji dan umroh. Ya, kalau jamaah haji Indonesia kan namanya haji tamattu kan ya, umroh dulu baru haji. Ya, ini yang mampu. Ini amalan yang utama di 10 pertama Dzulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau yang sudah pernah haji, mau haji lagi, ya silakan. Tapi kasihan yang ngantri para jemaah. Ya, yang ngantri itu masih banyak. Kok kita egoisnya mau haji lagi? Ya silakan. Kalau ada harta dan Anda rakus pahala, serakah pahala kan nggak apa-apa, terpuji ya. Itu silakan. Tapi kasihan masih banyak yang ngantri. Apalagi kita haji itu kan ada kuota dari pemerintah itu kan terbatas. Ya, kalau kita sudah pernah haji, maka berdoa semoga ibadah haji kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan buktikan kalau kita itu haji yang mabrur dengan perubahan pada diri kita, lebih baik, lebih soleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ini yang pertama, kalau memang kita sudah haji atau kita sedang antri haji, sudah daftar tapi masih antri, entah itu yang reguler atau yang ONH+, maka jangan lupa amal-amal yang itu pahalanya sepadan dengan pahala haji. Ya, kan ada itu dalam Islam. Nabi SAW menyampaikan ada amal-amal yang itu pahalanya sebanding dengan pahala haji dan umroh. Salah satunya ya kayak kita ini duduk habis sholat subuh, nunggu waktu syuruk, tunggu 10 menit atau 15 menit, sholat 2 rakaat atau enggak sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat lebih lama kemudian pulang. Itu ada hadis yang mengatakan dapat pahala haji dan umroh sempurna. Walaupun ada ulama yang menilai hadis ini hadis yang memang lemah, tapi ya kita berharap itu kalau kita mensahihkan hadis itu, ada ulama yang mensahihkan, maka itu pahalanya seperti pahala apa? Haji dan umroh. Ini amalan yang pertama. Dan ini juga sebagai pesan kepada kita semuanya, anak-anak kita, kalau kita punya harta, itu kalau kita punya harta lebih, daftarkan anak kita untuk haji. Mulai sekarang. Karena haji itu ibadah fisik ya. Ibadah apa? Fisik. Selain ibadah harta, haji itu perlu fisik yang prima para jemaah. Karena kita tahu haji itu kan berpindah-pindah, dari tanggal 8 itu di Mina, tanggal 9 di Arafah, kemudian di Musdalifah, nanti kembali ke Mina. Itu butuh fisik yang prima. Ya, oleh karenanya kami berpesan kalau kita ada harta yang lebih, wis anak itu nggak usah ditinggali oma sama mobil. Kalau ada sih alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Tapi anak itu daftarkan haji. Nanti kalau mereka haji ketika haji minta rumah, minta mobil, minta rezeki, minta bisnis yang lancar itu bisa. Daftarkan haji mereka. Ya, motivasi anak kita. Misalnya kita punya anak, punya cucu di musim-musim haji ini,
tayangkan kepada mereka bagaimana orang-orang haji itu di Masjidil Haram, bagaimana mereka tawaf, bagaimana nanti mereka sa'i, bagaimana nanti mereka melempar jumroh. Cari di YouTube supaya anak-anak kita termotivasi untuk haji. Mereka berusaha. Jadi nanti kalau sudah daftar mulai sekarang, mungkin ada syaratnya ya, mungkin minimal 17 tahun, saya nggak tahu. Tapi minimal kalau kita sudah daftar lebih dini, anak-anak kita masih muda, masih remaja, masih kuat, mereka bisa haji, berangkat. Ya. Yang berikutnya yang kedua, amal soleh yang bisa dikerjakan di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah itu puasa. Puasa. Kalau mampu ya silakan 9 hari kita puasa. Kan tanggal 10 kan nggak boleh. Karena hari raya kan nggak boleh puasa. Ya kita, kalau memang kita sudah pensiun, kita nggak ada kesibukan, nggak ada pekerjaan yang berat, ya, kemudian kita banyak waktu longgar, ya puasa. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa 9 hari secara berurutan berturut-turut. Ini kalau mampu. Kalau nggak mampu ya banyakin aja, mungkin 5 hari, 6 hari atau 7 hari atau dapat 3 hari, nggak apa-apa. Yang penting ada puasa di situ. Karena puasa kan termasuk amal soleh. Puasa termasuk apa? Amal soleh. Yang itu pahalanya dilipat gandakan di 10 pertama Dzulhijjah. Ya, ini amal soleh. Banyakin puasa kalau mampu, kalau nggak mampu minimal puasa di hari ke-9, di hari apa? Arafahnya. Ya, karena misalnya hari raya jatuh hari Jumat, ya berarti hari Kamisnya kita puasa. Minimal itu Pak Jemaah. Puasa Arafah lo setahun pisan, musuh gak koper kan begitu. Koper no gitu loh. Dipaksa, maksudnya itu kita pasang alarm, bangunin istri, bangunin anak, ayo kita puasa Arafah. Ini puasa setahun pisan. Ya, memang sunnah, nggak wajib. Nggak ada yang mengatakan wajib, nggak ada. Kecuali kalau kita nazar. Misalnya ada orang ngomong, saya nazar, saya mau puasa Arafah. Nazar ini wajib ditunaikan. Puasa Arafah yang asalnya sunnah, karena orang ini nazar, jadi puasa Arafah ini jatuhnya wajib bagi orang tersebut. Ya, jadi setahun pisan, ya ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kemudian di antara amal soleh yang bisa kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu ngasih buka puasa. Nanti di hari Arafah itu ya kan banyak orang puasa Arafah, kita kasih buka puasa. Apa sumbang nasi kotak, nasi bungkus, nyumbang kue, kalau perlu ngadakan bukber misalnya nggak apa-apa. Ya itu juga amal soleh. Yaitu kalau kita ngasih buka puasa kan kita dapat pahala puasa, kita juga dapat pahala orang lain. Kan yang kita ngasih buka itu tadi. Itu luar biasa, itu juga pahala yang jangan disia-siakan menurut saya. Ya. Kemudian amal soleh yang lain adalah amal soleh secara umum yaitu sholat. Ya, sholat 5 waktunya dijaga. Kemudian tambahi sholat-sholat sunnahnya. Yang biasanya aras-arasan sholat duha. Ayo ini 10 hari pertama Dzulhijjah, ayo kita rajin-rajin sholat duha. Minimal 2 rakaat. Ya, yang biasanya absen tahajud sama witir, ini 10 hari pertama Dzulhijjah, ayo kita tahajud dan witir, kan gitu. Ya, sholat-sholat sunnah dikerjakan. Ya, ini juga, ini mumpung momen, ini momen ibadah, musim-musim ibadah, salah satunya 10 pertama Dzulhijjah. Ya, yang bapak-bapak sholat jamaahnya jangan ketinggalan. Ya, insya Allah kita setiap hari sholat berjamaah, apalagi masuk 10 pertama Dzulhijjah. Ya, kalau perlu sholat pertama, ya. Kalau perlu soft pertama itu ada pahala sendiri. Ya. Kita jawab azan, itu juga ada pahalanya. Jadi pokoknya amal soleh itu berpahala di situ, berpahala. Pahalanya jadi gandakan. Kemudian amalan di antara amal soleh adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Ya. Jadi nanti itu ada istilah takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Ya, jadi kalau masuk 10 pertama Dzulhijjah itu perbanyak Allahu Akbar dan perbanyak takbir. Ya, perbanyak apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu banyakin. Ya, jadi yang pertama itu takbir mutlak. Takbir mutlak ini disyariatkan mulai 10 pertama Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik.
Ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, banyakin takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu pahala kalau pahala. Ya. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab kan begitu. Abdullah bin Umar ini kalau 10 hari pertama Dzulhijjah itu beliau datang ke pasar untuk mengingatkan orang-orang pasar supaya bertakbir. Supaya bertakbir, luar biasa. Ya, ini mungkin sunnah yang terlupakan, terasingkan. Jadi takbiran itu bukan hanya ketika hari raya Idul Adha saja. Tapi sunnah bertakbir itu mulai 10 pertama Dzulhijjah itu kita disunahkan bertakbir. Pagi, siang, malam, sore, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berkendara. Ya, nggak masalah. Di rumah, di kantor. Ya, pokoknya tempat-tempat yang bahaya. Kalau di toilet nggak boleh. Ya, selain tempat-tempat yang najis, pokoknya tempat-tempat yang baik kita banyakin takbir. Ini juga berpahala. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka berbanyaklah di hari-hari itu tahlil, takbir, tahmid. Ya, kalau kita lihat redaksi takbiran itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kan ada tiga-tiganya. Ada tahlil, ada takbir, ada tahmid. Ada tiga-tiganya ada. Jadi kalau kita memperbanyak takbir di hari-hari tersebut, itu kita melaksanakan perintah Nabi SAW. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyak di hari-hari itu untuk membaca tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid itu alhamdulillah. Karena di takbiran itu ada walillahil hamd. Walillahi alhamd. Kemudian amalan yang berikutnya ya secara umum ya, sedekah, baca Al-Qur'an, silaturahim, ya ngasih makan, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, ya menjaga lisan, pokoknya menjenguk orang sakit, sholat jenazah, mengantarkan jenazah ke pemakaman, semua amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan di hari-hari tersebut. Ya, jangan sia-siakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau perlu bikin jadwal. Saya mau 10 hari pertama Dzulhijjah mau ngapain aja. Pakai jadwal, nggak apa-apa. Ya, kita targetkan. Misalnya 10 hari pertama Dzulhijjah yang biasanya saya sedekahnya itu seminggu sekali, saya mau sedekah tiap hari. Sehari sekali sedekah 100.000. Jadi 10 hari jadi dapat sedekah 1 juta. Nggak apa-apa, itu momen para jemaah. Yang momen itu belum tentu terulang. Ya, momen ini belum tentu terulang karena kita nggak tahu umur kita itu sampai sampai berapa. Dan yang terakhir, di antara amal soleh yang tidak boleh terlupakan di 10 pertama Dzulhijjah adalah berkurban, kan begitu ya? Apa berkurban? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Allah yang perintahkan, Allah yang ngasih kita rezeki, ya, Allah yang ngasih kita fasilitas yang macam-macam, ada oksigen, ada udara, ada kesehatan. Ini fasilitas yang Allah kasihkan secara cuma-cuma gratis. Ya, dan Allah perintahkan salat dan berkurban di ayat terakhir dari surat Al-Kautsar. Ya. Maka kalau kita ada rezeki, jangan mikir-mikir, jangan banyak mikir, kurban. Ya. Jadi kurban ini ibadah tahunan ya, bukan ibadah seumur hidup sekali loh para jemaah. Jadi khawatirnya nanti ada yang beranggapan kurban ini ibadah seumur hidup bisa, kan repot. Kalau haji iya, haji seumur hidup apa? Sekali. Kalau berkurban, kalau mampu apa? Tiap tahun kita berkurban. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan ibadah kurban ini ibadah harta yang utama. Ibadah harta itu banyak, sedekah. Di antara ibadah harta yang utama adalah berkurban. Ya. Kemudian berkurban ini macam-macam. Ada kalau di Indonesia itu ada sapi, ya itu urunan, ada kambing, itu 1 orang 1 kambing. Mana yang lebih utama?
kita beli satu kambing 1 ekor atau ikutan patungan sapi, kan begitu. Ini ada muncul pertanyaan seperti itu, mana yang lebih utama, pahalanya banyak, mana yang lebih besar? Maka jawabannya secara umum kita beli satu kambing itu lebih utama daripada patungan sapi. Kenapa? Karena satu kambing ini satu nyawa. Satu nyawa itu kita kurbankan. Ya, satu nyawa satu orang. Kalau sapi kan satu nyawa untuk tujuh orang. Tentunya kalau mau utama satu sapi satu orang. Ya, lebih utama. Satu sapi satu orang ini sudah utama. Kemudian satu kambing satu orang. Kemudian level yang ketiga satu sapi untuk 7 orang. Ini level ketiga. Kalau mau pahala yang utama. Tapi kalau saya lebih senang daging sapi, saya mau patungan sapi, ya silakan. Ya silakan. Ini selera masing-masing. Yang penting tetap berkurban. Ya. Bahkan para ulama mengatakan berkurban itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun ini, mulai Dzulhijjah tahun kemarin sampai Dzulhijjah tahun ini, kita sehat walafiat, enggak ada sakit kronis, rezeki lancar, itu bersyukur. Salah satu bersyukur dengan berkurban. Ya, setahun pisan berkurban. Kita alhamdulillah makan daging hampir tiap hari. Fakir miskin makan daging itu setahun pisan bisa jadi, Pak. Jadi berkurban itu membahagiakan fakir miskin juga. Jadi mereka itu bisa jadi ya di antara saudara-saudara kita makan daging itu nunggu momen kurban kayak gini nih. Ya, mereka baru bisa makan daging. Dan maka jangan sia-siakan kalau punya kemampuan untuk berkurban. Bahkan Nabi mengancam, man yajidu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna masjidana au musallana. Nabi pernah mengancam, barang siapa yang memiliki kelapangan dalam rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat-tempat sholat kami. Ya, ojo nang masjidku no, kata Nabi, gak usah sholat nang masjidku. Nyingkrio nang masjid yang liyane. Kan begitu bahasa kasar. Maksudnya ini Nabi itu memotivasi. Memang berkurban ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Terlepas dari itu semuanya, kehati-hatian kalau kita punya kemampuan, maka sudah berkurban saja. Allah ganti para jemaah. Kalau sedekah saja Allah ganti, apalagi berkurban. Jangan khawatir. Ya, jangan kita khawatir. Dan yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, bagi para jamaah atau bagi saudara-saudara yang mendapatkan amanah jadi panitia kurban, maka adalah kita jadi panitia yang ikhlas. Jangan banyak ngedumel, jangan banyak sambat, pegel. Ya memang jadi panitia itu pegel. Ya, tapi kan pahala, kan begitu ya. Pahala. Jadi kita jadi panitia, kita ngatur, kita rapat, itu pahala kalau kita ikhlas. Karena dengan berkurban ini diatur sedemikian rupa, jadi rapi, jadi teratur, tersampaikan, tersalurkan kepada yang berhak. Orang seneng, kita dapat pahala. Memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim, itu dapat pahala. Ya, jadi jadilah panitia yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kurban. Ya, itu juga pahalanya besar karena sifatnya sosial. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa lebih memaksimalkan ibadah selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat lemah, dari sifat malas, sifat menunda-nunda, karena itu penyakit yang akan menghalang kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Terima kasih kesempatannya. Iya, Bu. Ustaz, saya mau bertanya, contoh kurban itu kan Nabi Ibrahim itu ya satu kambing. Yang berkembang menjadi unta dan sapi. Ada hadis yang mereka bawa itu patungan 7 orang atau hanya lama. Bisa aja Ustaz, memang selama ini ada pertanyaan yang saya belum pernah menemukan hadis yang patungan 7 orang itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terkait dengan adanya pensyariatan untuk berkurban
yang patungan itu ada yang ada hadisnya Bu, apa namanya? Ada redaksinya. Di antaranya saya tidak ingat hadisnya tapi ada landasannya. Ya, ada landasannya kalau onta atau sapi itu bisa dijadikan patung. Misalnya itu dalam hadis yang riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badada as-sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata Jabir, kami berkurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi ada hadis yang sahih yang melandasi akan hal tersebut. Ya. Jadi bukan hanya ijtihad atau ijma' para ulama, tapi itu ada hadis yang melandasi akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurban itu satu atau sama keluarga, apakah kita misalnya dalam satu keluarga itu sama suami, kalau ini bersuami atau buat satu keluarga sendiri? Apakah nanti kalau berikutnya istrinya, atau anak-anaknya kurban ini? Iya, untuk kurban yang 1 nyawa, kayak 1 ekor kambing, ini kalau yang berkurban itu seorang kepala keluarga, bapak, seorang ayah, itu bisa diniatkan untuk keluarganya, baik keluarga yang masih hidup atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini yang saya ketahui, ya. Jadi nanti ketika kalau kita nggak menyembelih sendiri karena kita nggak mampu, nggak punya skill, maka di saat kita transfer atau menyerahkan uang tunai ke panitia, kita titip belikan kurban, kita niatkan dalam hati kita nanti ketika penyembelihan kurban ini itu untuk keluarga kita. Ya. Adapun kalau yang berkurban itu seorang wanita, seorang ibu misalnya, apakah bisa dia niatkan untuk suami dan anak-anaknya? Ini saya belum tahu. Karena kalau yang saya baca hadisnya itu Nabi itu kurban untuk umat beliau dan untuk keluarga beliau. Itu yang kurban ini laki-laki. Tapi kalau misalnya ya semoga kalau yang kurban itu seorang wanita yang sudah bersuami atau sudah berkeluarga, kemudian dia niatkan untuk keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, semoga pahalanya juga sampai. Ya, semoga pahalanya sampai. Ini untuk yang 1 orang 1 nyawa, Bu ya. Tapi kalau yang patungan ini saya belum tahu, wallahu a'lam. Misalnya kita ikut patungan sapi, ketika kita patungan sapi ini kita niatkan untuk diri kita sama untuk keluarga kita, ini saya belum mengetahui atau penjelasan ulama tentang hal itu. Kalau yang 1 nyawa itu ya ada penjelasan para ulama seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, karena sudah masuk Sudah. Semoga ditutup dengan doa. Oke, baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami pertolongan, berikanlah kami taufik untuk bisa lebih semangat, lebih maksimal dalam mengisi 10 pertama Dzulhijjah dengan amal-amal soleh sesuai dengan kemampuan kami, dan terimalah amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.